Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manikwani. Saya merupakan mahasiswa ilmu hubungan internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Bahasan penelitian ini dimulai dari dominasi India, yang mana India ini merupakan negara yang mendominasi di kawasan berdasarkan kekuatan dan kapasitas militer. Dari segi kapasitas militer, India menduduki peringkat keempat dunia setelah Amerika Serikat, lalu Rusia, lalu Tiongkok. Hal ini juga dapat dilihat melalui manpower yang dimiliki oleh India, yaitu sebanyak 622 juta jiwa, personil militer sebanyak 3,4 juta unit, lalu anggaran militer sebanyak 66,5 miliar dolar, dan kapasitas alutsista yang dimiliki sebanyak 4,1 ribu unit tank dan unit lainnya. Besaran kapasitas militer yang dimiliki oleh India ini tidak terlepas dari anggaran militer yang sangat besar yang dimiliki oleh India. Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, bahwasanya terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan dari anggaran militer India dari tahun 2014 hingga 2019. Terlihat adanya peningkatan sebesar 39,68% dari 50,9 miliar dolar ke 71,1 miliar dolar di tahun 2019. Lalu hal ini berbanding terbalik dengan anggaran militer yang dimiliki oleh Pakistan, yaitu hanya mencapai 11,4 miliar dolar saja. Lalu dengan besaran kapasitas militer yang dimiliki oleh India bertujuan untuk mempertahankan dominasinya di kawasan. Namun hal ini dilihat secara lain oleh Pakistan, karena Pakistan menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman. Pada tahun 2019, Penasihat Keamanan Nasional Legend Nasir Khanjanjua mengatakan bahwa peningkatan anggaran militer India dan pembelanjaan senjata yang dilakukan oleh India itu dapat mengancam Pakistan secara langsung dan usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian di kawasan. Pakistan merasa hal ini sebagai ancaman karena bersamaan dengan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh India di tahun 2019. Lalu formasi baru yang diterapkan oleh kepala militer India, yaitu Integrated Battle Group, di mana formasi ini kemampuannya akan meningkat karena modernisasi senjata yang dilakukan oleh India, di mana modernisasi ini tidak terlepas dari dukungan anggaran militer yang sangat besar. Sehingga pelanggaran gencatan senjata dan modernisasi inilah yang dilihat oleh Pakistan sebagai sebuah ancaman. Lalu menurut Peter Lavoy, bahwasanya modernisasi militer India dapat menimbulkan kesenjangan antara Pakistan dan India, sehingga dapat memicu perlombaan senjata dan penurunan ambang nuklir. Ketika Pakistan sudah tidak mampu menyaingi India dari segi kapabilitas militer konvensional, maka nantinya Pakistan akan beralih kepada nuklir sebagai deteren. Berdasarkan hal ini, Pakistan berusaha melengkapi dirinya dengan persenjataan canggih dan menerima bantuan ekonomi dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negaranya. Pakistan memulai program nuklir pada tahun 1970 hingga sampai tahun 2018. Pakistan memperbarui kerjasamanya dengan Tiongkok dalam hal peningkatan kualitas persenjataan nuklirnya, serta Pakistan mendapatkan bantuan dari Tiongkok dalam hal peremajaan senjata nuklir. Meskipun Pakistan kalah dari segi kapasitas militer, Pakistan tetap merespon tindakan yang dilakukan oleh India. Dari segi kapasitas militer yang dimiliki oleh Pakistan hanya memiliki manpower sebanyak 207 juta jiwa, yang mana ini merupakan hanya sepertiga dari manpower yang dimiliki oleh India. Lalu dari personil militer hanya sebanyak 1,2 juta unit. Ini hanya setengah dari yang dimiliki oleh India. Berdasarkan kapasitas militer yang sangat berbeda jauh ini, sulit bagi Pakistan untuk menandingi India, sehingga Pakistan dalam merespon berbagai ancaman yang ada telah menentukan strategi-strategi yang akan digunakan. Oleh karena itu, penting untuk diteliti bahwasanya strategi apa yang akan digunakan oleh Pakistan dalam mengimbangi peningkatan kapasitas militer India. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yaitu dengan besaran kapasitas militer yang dimiliki oleh kedua negara, sulit bagi Pakistan untuk menandingi India, sehingga Pakistan nanti akan menentukan strategi apa yang akan dilakukan dalam menghadapi atau merespon peningkatan kapasitas militer India.
Penelitian ini nantinya bertujuan untuk membahas strategi apa saja yang akan dilakukan oleh Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Selanjutnya, penelitian ini nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana strategi Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi apa saja yang akan digunakan oleh Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Lalu untuk manfaat penelitian, penelitian ini bermanfaat secara akademis untuk menambah pengetahuan dalam hal strategi yang akan digunakan oleh sebuah negara dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer negara lawannya di tengah ketimpangan kekuatan. Selanjutnya untuk studi pustaka, yaitu yang pertama artikel yang berjudul India Pakistan The History of Unsolved Conflict. Tulisan ini ditulis oleh Mushtaq Ahmad Mir. Tulisan ini nantinya membantu saya untuk mengetahui sejarah konflik dari India dan Pakistan, sehingga nantinya saya akan mengetahui latar belakang konflik kedua negara ini secara historis. Lalu dalam mengukur kapasitas militer suatu negara, saya merujuk kepada artikel yang berjudul Military Power, The Journal of Military History, yang ditulis oleh Peter Parrott, di mana artikel ini nantinya akan membantu saya untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kapasitas militer suatu negara itu dalam 6 poin. Yang pertama yaitu anggaran pertahanan, yang kedua itu manpower, yang ketiga yaitu infrastruktur militer, yang keempat lembaga penelitian tempur, yang kelima pangkalan industri pertahanan, yang keenam dukungan dan inventaris peperangan. Selanjutnya itu artikel yang berjudul Pakistan Military Security and Conventional Balance of Power. Artikel ini ditulis oleh Malik Qasim Mustafa, di mana artikel ini akan membahas mengenai kapasitas militer Pakistan dan teori yang digunakan dari artikel ini yaitu balance of power. Perbedaannya dengan penelitian saya, yaitu penelitian saya menggunakan teori balance of trade dan membahas strategi militer Pakistan. Selanjutnya yaitu artikel dari Asifa Jahangir yang berjudul A Changing Dynamic of South Asia Balance of Power, di mana tulisan dari Asifa Jahangir ini menggunakan teori balance of power dan berfokus kepada dinamika di kawasan, sedangkan penelitian saya berfokus kepada permasalahan India dan Pakistan, dan teori yang saya gunakan yaitu teori balance of trade. Selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Asifa Jahangir yang berjudul Balancing Bandwagoning or Hedging Independent Silence Reaction to Regional Hegemony. Artikel ini ditulis oleh Asifa Jahangir, di mana perbedaan dari tulisan Asifa Jahangir dengan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitiannya, di mana fokus penelitian Asifa Jahangir yaitu Sri Lanka, sedangkan fokus permasalahan saya yaitu India dan Pakistan. Teori yang digunakan antara tulisan ini dan penelitian saya itu sama, yaitu sama-sama balance of trade. Selanjutnya yaitu untuk kerangka konseptual, dalam penelitian saya menggunakan pendekatan neorealis yang terfokus kepada teori balance of trade, di mana balance of trade menurut Kenneth M. Waltz yaitu negara umumnya bertindak untuk menyeimbangkan ancaman terbesar bagi keamanan mereka, di mana teori ini nantinya akan terbagi ke dalam 4 konsep. Yang pertama yaitu balancing, yang kedua bandwagoning, yang ketiga backpacing, yang keempat hedging. Balancing merupakan upaya sebuah negara untuk bersekutu dengan pihak lain dalam menghadapi ancaman yang ada. Balancing terbagi menjadi 3 variabel. Yang pertama itu berdasarkan intensi, yang kedua berdasarkan jenis, yang ketiga berdasarkan tingkatan. Berdasarkan intensi yaitu balancing positif dan negatif. Balancing positif merupakan upaya sebuah negara untuk meningkatkan kapasitas negaranya dan mengkonsolidasikan dirinya di masyarakat internasional. Dengan balancing negatif yaitu upaya negara untuk merusak pengaruh lawannya. Lalu berdasarkan jenis yaitu internal dan external balancing. Internal balancing yaitu upaya sebuah negara untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan militer di negaranya. Untuk external balancing yaitu upaya sebuah negara untuk melakukan hubungan formal dengan negara lain dalam menghadapi ancaman yang ada. Lalu berdasarkan
tingkatan, yaitu hard dan soft balancing. Hard balancing merupakan upaya sebuah negara meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan militer dan pengembangan ekonomi saja. Sedangkan untuk soft balancing tidak hanya pengembangan militer dan ekonomi, namun juga dalam bentuk-bentuk yang halus, seperti dan membangun hubungan dengan kesamaan agama, kesamaan nilai-nilai budaya, dan kesamaan nilai-nilai yang umum. Selanjutnya untuk bandwagoning, di mana bandwagoning merupakan persekutuan suatu negara yang lebih dengan negara yang lebih kuat dan agresif, di mana negara ini nantinya bersekutu dengan sumber ancaman. Selanjutnya untuk backpacing merupakan upaya sebuah negara untuk melawan negara yang mengancamnya melalui negara lain. Untuk hedging merupakan strategi alternatif dari ketiga strategi ini, di mana hedging merupakan sebuah tindakan untuk mengasuransikan diri terhadap risiko kerugian dengan melakukan transaksi di sisi berlawanan, sehingga untuk memperkecil risiko kerugian di awal. Dengan adanya uraian dari konsep di atas, saya melihat adanya kesamaan langkah Pakistan dengan konsep ini, di mana Pakistan melakukan hubungan kerjasama dengan Tiongkok, di mana hal ini dilihat sebagai upaya balancing, yaitu membangun persekutuan dengan pihak ekstra regional. Lalu Pakistan dalam pengembangan nuklirnya, Pakistan juga melakukan pengembangan nuklir yang dibantu oleh Tiongkok dan melakukan permajaan senjata, di mana hal ini sesuai dengan internal balancing. Maka dari itu saya nantinya akan menggunakan konsep ini sebagai alat analisis dalam meneliti permasalahan ini. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, yang pertama untuk jenis penelitian. Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan cara deskriptif analitis. Lalu batasan penelitian dari tahun 2014 hingga 2019. Untuk tingkat untuk unit analisisnya yaitu Pakistan. Unit eksplanasinya yaitu peningkatan kapasitas militer India. Lalu tingkatan analisisnya yaitu negara. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu library research atau studi pustaka. Selanjutnya untuk sistematika penulisan, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua sejarah konflik antara India dan Pakistan, yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas militer India, yang keempat strategi Pakistan dalam menghadapi kapasitas militer India, yang kelima yaitu penutup, bab 5 penutup. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.